negara di kawasan Asia Tenggara, Singapura, Brunei, Darussalam, Malaysia, dan juga Reo Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya UNESCO sebelumnya Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan Malaysia berencana mengajukan budaya berasal dari negeri jiran. Dalam acara temu Anwar Pekerjaan kegemilangannya, Sriwijaya telah membina stadion besar yang bernama Borobudur. Kita semua tahu, mungkin saya akan sepanjang lewatan itu, tetapi secara urutan Candi Borobudur adalah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Namun karena memiliki kesamaan, maka tersebut dianggap sebagai budaya Melayu rantau yang dekat dengan Malaysia. Yang sebelumnya Halo Halo Bandung, ibu kota Priangan, menjadi Hello Kuala Lumpur, ibu kota Kriangan. Selamat pagi, dengan saya Nia Ayu akan membawakan sebuah informasi terkini. Konflik pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia kembali terjadi. Tidak hanya budayanya saja, Malaysia juga mengklaim Candi Borobudur, makanan khas Indonesia, lagu-lagu Indonesia, tarian Indonesia, dan budaya lainnya. Berikut adalah beberapa budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, antara lain Reo Ponorogo, batik, kebaya, lagu Rasa Sayangi, lagu Halo Halo Bandung, dan kemudian diubah menjadi Halo Kuala Lumpur. Kemudian ada makanan khas rendang dan budaya lainnya. Indonesia mempunyai keberagaman budaya dan suku bangsa, namun keberagaman tersebut justru dapat menimbulkan berbagai konflik. Beragamnya adat istiadat dan budaya serta berbagai suku mencerminkan negara Indonesia adalah negara yang luas dan kaya akan keberagaman budaya. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat dunia. Keberagaman tersebut justru dapat menimbulkan berbagai konflik. Klaim budaya Indonesia oleh negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia merupakan negara bertetangga dan memiliki potensi kerjasama yang sama di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Meskipun Indonesia dan Malaysia rawan terjadinya konflik tersebut kerap muncul akibat klaim sepihak Malaysia. Pengklaiman budaya oleh negara Malaysia menyebabkan berbagai permasalahan dengan Indonesia, seperti keterbatasan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap budayanya, dan kemungkinan penggunaan budaya suatu bangsa untuk mempromosikan yang bukan pemiliknya. Hal tersebut penting bagi keduanya untuk mengembangkan dan melindungi kekayaan budaya mereka. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dalam mengatasi konflik klaim budaya antar negara. Terjadinya klaim kebudayaan oleh negara lain disebabkan karena belum adanya aturan dan hukum yang mengatur hak kepemilikan yang jelas atas aset dan kekayaan budaya. Misalnya, klaim Malaysia tentang budaya Indonesia yang meresahkan masyarakat Indonesia. Sehingga Malaysia dengan mudah mengklaim budaya Indonesia karena lemahnya aturan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga Malaysia bisa mengatakan bahwa batik berasal dari negara. Walaupun Malaysia telah mengatakan bahwa batik berasal dari negara mereka, keberadaan batik di Indonesia tetap masuk dalam nominasi daftar representatif warisan budaya tak benda untuk kemanusiaan di UNESCO. Pada tanggal 2 Oktober pada tahun 2009 di Abu Dhabi, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia dan pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Batik. Indonesia sendiri tidak mempunyai otoritas yang jelas dalam mengatur perlindungan budayanya. Bahkan generasi muda di Indonesia belum tentu tahu mengenai beragamnya budaya Indonesia. Tidak heran jika banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, generasi muda harus melestarikan keberagaman budaya di Indonesia agar generasi berikutnya dapat mengetahui berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Setelah berkembangnya teknologi, terjadi penurunan minat masyarakat untuk melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, terutama masuknya budaya asing ke Indonesia yang dianggap lebih menarik sehingga masyarakat
Indonesia banyak yang memilih untuk mengikuti budaya asing daripada melestarikan budaya warisan negaranya sendiri. Untuk itu perlu adanya terobosan agar budaya kita kembali dilestarikan oleh generasi muda yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia harus melihat beberapa negara lain yang mengalami kasus yang sama. Tujuannya adalah agar bisa menjadikan pembelajaran bahwa kebudayaan harus dipelihara, dijaga, dan ditanamkan dalam masyarakat, agar tidak terjadi kembali kasus pengklaiman budaya oleh negara luar. Pemerintah Indonesia kemudian membuat suatu kebijakan untuk melindungi budaya warisan leluhur bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Internasional atas hak kekayaan intelektual atau HAKI, yang bertujuan untuk menghindari klaim atas warisan budaya. Selain mengeluarkan Undang-Undang HAKI, pemerintah Indonesia juga mengambil sikap lainnya untuk menyelamatkan kebudayaan tersebut. Di antara lain, membentuk Komite Penetapan Warisan Budaya Nasional, di mana komite yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, bertugas untuk mendaftarkan budaya yang ada di Indonesia, baik yang berbentuk seni, adat istiadat, hingga permainan tradisional. Hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari adanya pengklaiman budaya Indonesia oleh negara asing. Dalam setiap kasus pengklaiman budaya Indonesia dan Malaysia, melewati beberapa tahapan yang berbeda. Indonesia menyelesaikan masalah ini dengan melalui Eminent Person Group ataupun EPG yang dibentuk untuk melakukan berbagai komunikasi, pertemuan, konsultasi yang disebut dengan Committee of Minds, yang di dalamnya tergabung tokoh-tokoh terkemuka Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan setiap masalahnya yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Dengan adanya HAKI dan Komite Penetapan Warisan Budaya Nasional sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, diharapkan dapat mengurangi klaim budaya Indonesia oleh negara lain. Indonesia juga membuat Written Declaration kepada World Intellectual Property Organization sehingga semua daftar budaya Indonesia dapat tercatat. Indonesia bisa menggugat pihak yang berani mengklaim budayanya. Kemudian, pemerintah Indonesia berencana membangun sebuah rumah budaya yang berada di 19 negara. Tujuannya adalah sebagai sarana dan wadah pelestarian dan pengembangan keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan budaya Indonesia juga telah diakui oleh dunia internasional. Berbagai bentuk kebudayaan yang diakui oleh UNESCO antara lain adalah wayang, batik, keris, kemudian ada candi, dan situs sejarah lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Warisan budaya tersebut tentunya harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan agar nilai warisan dari budaya tersebut tidak hilang. Rumah Kebudayaan Indonesia merupakan ruang publik diplomasi kebudayaan bagi 19 negara, antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab Saudi, Mesir, Tiongkok, India, Jepang, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, Filipina, Myanmar, dan Turki. Fungsi Rumah Budaya Indonesia sendiri adalah sebagai wadah untuk memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional serta warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Kemudian mengembangkan citra budaya Indonesia yang diakui oleh negara internasional dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Demikian adalah informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.